Chelsea jajaki peluang pinjam Douglas Luiz dari Juventus. Chelsea dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk meminjam Douglas Luiz dari Juventus pada bursa transfer Januari ini. Douglas Luiz pada bursa transfer musim panas lalu memutuskan untuk meninggalkan Juventus dan menjalani masa peminjaman selama 1 musim di Nottingham Forest. Akan tetapi, pemain berusia 27 tahun tersebut kesulitan untuk mengembalikan kariernya yang sempat meredup karena ia kurang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama The Tricky Trees. Kondisi tersebut lantas dikabarkan ingin dimanfaatkan oleh Chelsea. The Blues dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk mendatangkannya sebelum bursa transfer Januari ditutup. Juventus dan Fenerbahce sepakat untuk transfer En-Nesyri. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Juventus dan Fenerbahce telah mencapai kesepakatan prinsipil terkait transfer En-Nesyri. Menurut laporan dari Sports Digital dan sumber dari Italia, kedua klub telah menyetujui kerangka peminjaman yang memungkinkan En-Nesyri bergabung dengan Juventus hingga akhir musim ini. Paket yang diusulkan mencakup biaya pinjaman sebesar 5 juta euro, opsi pembelian senilai 19 juta euro, serta tambahan 3 juta euro dalam bentuk bonus terkait performa. Striker asal Maroko ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dan menimbang opsi yang ada, dengan jaminan olahraga menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusannya. Juventus, yang tengah mencari penambahan daya gedor di lini depan, melihat En-Nesyri sebagai sosok yang mampu menghadirkan kehadiran fisik dan kedalaman skuad yang dibutuhkan. Napoli capai kesepakatan rekrut Giovane, Inter Milan gigit jari. Napoli dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Hellas Verona untuk mendatangkan Giovane Santana, penyerang muda asal Brasil yang sebelumnya juga masuk radar Inter Milan. Kesepakatan antara Napoli dan Verona ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer terpercaya Gianluca Di Marzio dalam program Post Europa League Sky Sport. Dengan tercapainya deal ini, Inter pun harus gigit jari setelah gagal memenangkan persaingan. Napoli dan Hellas Verona sepakat dengan skema transfer permanen a titolo definitivo. Nilai transfer disusun secara fleksibel, kompensasi awal yang relatif rendah, ditambah bonus-bonus berbasis performa. Jika seluruh klausul bonus terpenuhi, total nilai kesepakatan bisa menyentuh angka 20 juta euro. Agen Lautaro sambangi kantor Inter Milan, Mario Gila ikut dibahas. Agen kenamaan Alejandro Camano terlihat menyambangi markas Inter Milan pada Rabu sore di Viale della Liberazione, Milan. Kunjungan ini langsung memicu spekulasi luas, bukan hanya soal Lautaro Martinez, tetapi juga nama lain yang kini masuk radar Nerazzurri, Mario Gila. Di balik pembahasan rutin tersebut, muncul indikasi kuat bahwa Inter dan Camano juga menyentuh topik Mario Gila, bek tengah Lazio asal Spanyol. Nama Gila bukan pemain baru dalam daftar incaran Inter. Bahkan, selama berbulan-bulan terakhir, ia disebut sudah memiliki folder khusus di meja kerja manajemen Nerazzurri. Inter memang diprediksi akan melakukan mini revolusi di lini belakang pada musim panas mendatang. Dalam konteks ini, Gila dinilai sebagai profil ideal. Djakirovic telah tiba di Milano, segera jalani tes medis bersama Inter. Leon Djakirovic telah menginjakkan kaki di Milano setelah mendarat di Bandara Linate pada Jumat malam waktu setempat, menandai awal petualangan barunya bersama Nerazzurri. Bek berusia 18 tahun itu tiba sesuai agenda yang telah direncanakan, didampingi oleh sang ibu serta rombongan agen. Kedatangannya langsung menyita perhatian, mengingat Djakirovic disebut-sebut sebagai salah satu prospek bertahan paling menarik yang dimiliki Kroasia saat ini. Tak ingin membuang waktu, Leon Djakirovic dijadwalkan menjalani tes medis dan tes kebugaran hari ini.
Jika semua proses berjalan lancar, pemain asal Dinamo Zagreb itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun bersama Inter Milan. Langkah ini menegaskan strategi klub yang kini tak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga investasi jangka panjang melalui pemain muda bertalenta yang bisa berkembang dalam ekosistem Inter Milan. Drama berakhir, Mike Maignan sepakat perpanjang kontrak, masalah komisi agen sudah beres. Kabar terbaik untuk mengawali akhir pekan bagi para Milanisti, saga perpanjangan kontrak Mike Maignan di AC Milan tampaknya akan berakhir bahagia. Hanya tinggal satu langkah kecil lagi sebelum Magic Mike membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Kisah masa depan Maignan benar-benar mengalami putar balik yang dramatis. Dari yang tadinya hampir dipastikan hengkang secara gratis pada bulan Juni, kini kiper Prancis itu mantap untuk bertahan. Hambatan terbesar dalam negosiasi kontrak biasanya adalah komisi agen. Namun, menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, masalah ini sudah terselesaikan. Komitmen Maignan tidak main-main. Opsi durasi kontrak yang ada di meja perundingan menunjukkan niatnya untuk menghabiskan masa primanya di San Siro. Sky Sport berisik selangkah lagi kembali ke Inter, keputusan di tangan PSV. Dari laporan terbaru Sky Sport, terungkap bahwa manajemen Inter Milan telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memulangkan Ivan Perisic dari PSV Eindhoven. Jurnalis Sky Sport, Luca Marchetti mengungkapkan bahwa peluang Perisic kembali ke Inter sangat terbuka, meski belum sepenuhnya berada di tangan Nerazzurri. Kunci utama ada pada PSV Eindhoven dan hasil laga terakhir mereka di Liga Champions melawan Bayern Munchen. Jika PSV berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions, klub Belanda itu tidak berniat melepas Perisic dengan alasan apapun. Namun sebaliknya, jika gagal melaju, pintu akan terbuka lebar, terlebih sang pemain disebut sudah memberikan persetujuan untuk kembali ke Inter. Inter sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah sebuah peluang yang layak untuk dicoba, ujar Marchetti di Sky Sport. AC Milan siap pulangkan Brahim Diaz, Real Madrid pertimbangkan lepas. AC Milan dikabarkan sedang mencari opsi penyerang baru, tetapi kemungkinan akan menunggu hingga musim panas untuk menjajaki pendekatan transfer Brahim Diaz. Masalah striker Milan yang terus-menerus memaksa mereka untuk beraktivitas di bursa transfer Januari. Mereka menyelesaikan kesepakatan pinjaman untuk Niklas Füllkrug. Pemain Jerman ini mungkin akan menjadi pembelian yang cerdas dan murah jika dilihat dari tanda-tanda awal. Tetapi Max Allegri menyadari bahwa Milan sangat bergantung pada beberapa pemain terpilih untuk menciptakan peluang di lini serang. Sebab, Real Madrid ingin mengurangi jumlah gelandang serang yang terlalu banyak di skuad mereka. Brahim Diaz telah memikat hati para pendukung Madrid sebagai pemain yang berguna dan bersemangat, tetapi saat ia mendekati titik penting dalam kariernya, menit bermain Diaz semakin terbatas. Ia hanya tampil 12 kali di La Liga musim ini, kemudian gagal bermain penuh selama 90 menit di setiap pertandingan. Persaingan di dalam skuad sangat ketat, karena ada Arda Güler, Franco Mastantuono, dan Jude Bellingham, yang semuanya memiliki peran serupa.